akan mengurangi eh, lahan sehingga lahannya itu akan mengurangi ketersediaan rumah yang ada. Jadi di sini loopnya itu bentuknya negatif. Nah, lalu Apa artinya eh, loop negatif, Mbak? Ya, apa artinya loop negatif? mengalami pengurangan, Pak, begitu. Mengalami apa? Penurunan jumlah rumah yang tersedia. Dok, itu kan karena populasi perumahan meningkat, sehingga perumahannya berkurang. Tapi secara keseluruhan itu loopnya kan negatif. Loop Hmm. negatif itu artinya apa? Eh, Ya, coba dicek lagi kemarin. Loop positif tidak punya batas atas. Sistem cenderung tidak terkendali. ya, Loop sistem negatif, cenderung tidak terkendali kalau eh, negatif. itu kalau loop positif. Terkendali, Prof. Begitu, Pak. Oh, ya, Terkendali. berarti berarti kamu nyebut di situ yang terkendali itu apanya coba diberi tafsir sekalian. Eh, yang Ya, saya bantu terkendali. sedikit ya. Jadi migrasi migrasi penduduk yang meningkatkan populasi itu dikendalikan oleh faktor ketersediaan rumah. Jadi kalau rumahnya berkurang, ya nanti populasinya berkurang, migrasinya berkurang. Ayo lanjut, Mbak. Migrasinya berkurang. Eh, Kalau migrasinya berkurang, nanti ketersediaan rumahnya itu akan meningkat begitu, Pak. Doh, migrasi Populasinya akan berkurang. populasinya akan menurun, lalu ketersediaan Ya, rumahnya akan meningkat. oke. Jadi loopnya gimana? Sebelah Kalau kanan. itu eh, positif, Negatif apa positif loopnya? positif. Coba dicek betul lah. Itu kan ada korelasi yang belum dikasih tanda positif apa negatif. Eh, Ketersediaan rumah ke migrasi, makin banyak rumah, migrasinya bertambah. Makin banyak migrasi berarti populasinya Bertambah plus apa min? plus. Nah kan itu belum ada tanda plusnya itu. Bisa nggak langsung kamu tambahi, kasih tanda plus. Plusnya merosot ke bawah itu loh. Nah yang itu tuh, bawah tarik ke atas itu. Ya bukan ke situ tempatnya Mbak. Tempatnya ya dari panah yang berasal dari migrasi kok ya. Sebelum masuk ke populasi. Dekat dekat panah itu loh, dekat panah ke kanan dikit. Ya, loh. Ya sudah Mbak, sudah biarin lanjut lanjut. Mana lagi yang Eh, belum ada tandanya? Ini, Populasi meningkat, ketersediaan rumah bagaimana? berkurang, Prof. Gitu. Mana berkurang berarti plus apa min? Min. Nah itu minusnya ya. Ya sudahlah nanti kamu tunjukkan aja itu negatif. Oke, jadi loopnya yang kanan plus apa min? Min. Apa artinya loop Eh, negatif? menga- eh, mengalami ketidakteraturan. Salah, Mbak. Ayo, siapa yang bisa? Langsung bantu jelaskan. Mbak Rinda bisa bantu jelaskan?
Ayo Mbak Arinda tinggal membantu jelaskan itu loh, loop yang kanan negatif apa positif, terus artinya bagaimana? Baik Pak, itu untuk loopnya yang sebelah kanan itu menjadi loop yang negatif itu karena cenderung tidak stabil, Pak. Kamu minggu lalu ikut nggak kuliah saya? Iya, Pak. Untuk yang umpan balik negatif, ini kan kemarin untuk yang contoh minggu lalu itu kan ada yang jumlah lapangan kerja yang di kota semakin meningkat. Kemudian nanti untuk urbanisasi juga menjadi meningkat. Nanti untuk sistemnya cenderung stabil ya Pak untuk yang negatif. Ya kan udah dijelaskan kemarin kalau loopnya negatif, sistem menuju ke keseimbangan karena ada lower level, ada batas lower limitnya, ada batas bawah. Ayo Mbak Reza, slide berikut. Mbak Dwi, ya bantu aja jadi operator sementara. Baik, izin menjelaskan loop yang selanjutnya. Ketika di suatu daerah itu ada pembangunan perumahan, itu rumahnya itu banyak yang tersedia. Kemudian banyak migrasi yang masuk ke dalam perumahan tersebut. Kemudian terjadinya penambahan populasi, di mana penambahan populasi ini mengakibatkan rumah yang diperlukan itu meningkat. Ketika rumahnya meningkat, maka ketersediaan rumahnya itu menurun. Ini di sini loopnya negatif, berarti dalam loop tersebut terjadi kestabilan. Begitu, Pak. Mohon maaf, mic-nya masih mute, Pak. Yang stabil apanya, Mbak? Yang Yang stabil apanya? yang Ayo serius sedikit lah. Ayo coba. yang stabil sistemnya, Pak. Sistem apa, Mbak, yang stabil? Yang stabil sistem migrasinya, Pak. Coba Mas Akmal dibantu, Mbak Reza. Oh, Eh, barang sederhana kayak gini kok. Ya silakan. Pak, baik Pak, saya sebisa saya.
Yang stabil adalah antara populasi dengan tersedianya rumah, Pak. Jadi selama populasi itu meningkat, rumah yang diperlukan juga meningkat. Namun tersedianya rumah yang terbatas bisa menyeimbangkan antara populasi dengan rumah. Apakah itu dan ya antara lower levelnya berdasarkan kapasitas rumah di yang bisa menopang jumlah populasi, Pak. Apakah sekiranya ada kesalahan dari saya, Pak? Oke, Mbak Dwi, lanjut slide berikut. Oh, tadi yang Mas Akmal tadi belum menjelaskan loh tadi. Ada angka 14,5% itu apa maksudnya? Coba Mbak Dwi sebelum ini. Akan tersedianya rumah sama Pak. Akan ada aliran populasi ke daerah pemukiman baru 14,5% per tahun. Berarti bertambah terus ya. Berarti bertambah terus sehingga rumahnya juga bertambah. Namun berdua itu saling menyeimbangkan berdasarkan rumah yang diperlukan, Pak. Oke, sekarang berikutnya Mas Nur Taufik. Slide setelah ini ada penurunan 2%. Pada kemana itu? Silakan Mas Nur. Selamat malam Bapak dan rekan-rekan Ya. semua. Di sini migrasi out 2% per tahun ini menunjukkan kebosanan dari pemilik rumah atau boleh dibilang pindah rumah. Dia mencari tempat baru, Bapak, mohon izin. Oke, coba dijelaskan dari diagram loop yang ada. Di mana yang kamu bilang kebosanan? Yang bosan 2% itu yang mana? Dari loop ini, Kamu mulai dari ini loh, dari rumah. Ya, dari rumah untuk ya. ketersediaannya dia Makin banyak semakin rumah dibangun, berarti makin ketersediaan rumah makin besar. besar. Betul loh Mas, korelasinya positif. Terus setelah itu lanjut. Setelah tersedianya rumah bertambah atau positif, migrasi Ya, juga terus bernilai positif untuk daya tarik lingkungan, masuk ke migrasinya juga positif. Kemudian dari migrasi ini migrasi in atau masuk. Kemudian migrasi masuknya populasi berapa persen? 14,5% per tahun Oke, untuk lanjut. pendatangan. Kemudian dari migrasi in lanjut ke populasi, dia juga menunjukkan positif. Dari populasi ke migrasi, dia Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Maaf, ya lanjut Mas. dari populasi untuk migrasi out-nya masih positif. Dari migrasi out menuju populasinya negatif. Kemungkinan kalau tidak salah Bapak mohon izin, dari migrasi out ini yang dimaksud dari 2% per tahun ini Bapak mohon izin. Oke, betul. Terus untuk populasi menuju ke rumah yang diperlukan, dia meningkat karena populasinya ketersediaan rumahnya tersedia, jadi populasi juga meningkat. Dari rumah yang diperlukan menuju ke tersedianya rumah, ini adalah negatif atau negatif Bapak mohon izin. Oke, berarti sistemnya bagaimana? Cenderung terkendali atau tidak terkendali? Stabil atau tidak stabil? Kalau melihat dari migrasi out 2% per tahun,
masih stabil lah Pak, mohon izin bila ada kesalahan. Oke, Mbak Dwi, lanjut Mbak slide-nya. Yo, Mas Lutfi. Cek Bapak, apakah suara saya masuk? Oh, masuk, cukup jelas. Jadi dari tersedianya rumah akan mendatang karena tersedianya rumah akan mendatangkan akan menambah daya tarik, dan itu Loh, dari mana Mas daya tarik? Wong slide-slide di atasnya itu nggak ada daya tariknya. Berarti ada apa itu Mas Lutfi? variabel daya tarik. Segini. Lalu tinggal nyebutkan aja daya tarik. Kan gampang ya, kualitatif kok. Daya tariknya apa? Apa mungkin promosi? Daya Apa? tariknya mungkin ini Pak, dari lokasinya yang strategis, terus apa namanya, Apalagi? harganya yang terjangkau, Apalagi? pemandangannya yang bagus, dekat dengan fasilitas umum, dan mungkin dekat dengan kampus atau sekolah Bapak. Itu Oke. Jadi kamu jelaskan ketersediaan rumah meningkat, kemudian ditambah lagi dengan daya tarik yang semakin meningkat, ya. Apakah menyebabkan orang membeli rumah? Kalau iya berarti migrasinya pastinya ini naik atau turun? Ayo lanjut. naik, Pak. Untuk migrasinya naik karena orang akan menyukai daya tarik tersebut, dan hal itu akan menambah populasi dari perumahan komplek tersebut. Lalu dari populasi tersebut, karena daya tarik akan mengurangi migrasi Jangan ngawur. Nggak ada migrasi out, imigran. migrasi out Pak, migrasi out karena mungkin dari penghuninya itu sudah betah dan tidak berpindah-pindah rumah. Lalu tersebut kan Ayo dikaitkan dengan daya tarik dan migrasi out, gimana daya hubungannya? tarik migrasi out karena orang akan tidak berpindah rumah dengan adanya daya tarik tersebut Pak. Jadi orang-orang cenderung tidak akan migrasi ke perumahan lain, itu Pak. Oke. Jadi itu faktornya di situ adalah faktor daya tarik. Begitu loh Mas, Mbak, cara menjelaskan situasi, kondisi menggunakan diagram alir atau menggunakan loop, atau kita mengenal ini adalah dengan model dinamik. Mbak Dwi, lanjut lagi Mbak. Ya, dibantu. Coba sekarang Mbak Naila, bagaimana menjelaskan yang sekarang? Ada faktor yang baru loh Mbak, yang baru apa? Itu dijelaskan dulu. Iya, Bapak. Kurang keras Mbak suaranya? Halo, Pak. Sudah terdengar? Kurang dekat mungkin mic-nya. Ya, halo. Sudah, Pak. Ya. Mohon izin menjelaskan, Bapak. Faktor terbarunya mungkin di delay, ya, Pak. Ya, apa itu delay? Penundaan. Nah, yang ditunda itu apa? Bangunnya rumah atau Oh ya.
penundaannya untuk daya tariknya itu mungkin karena faktor tidak uangnya butuh waktu lama untuk membangun daya tarik seperti yang dijelaskan tadi Mas Lutfi, sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan si daya tarik tersebut, Pak. Terus dikaitkan dengan migrasi in, populasi migrasi out gimana? Apabila daya tariknya berjalan lama, maka migrasi in-nya apabila bertambah, apabila maka migrasi in-nya itu lambat laun bertambah itu karena adanya kurangnya daya tarik. Kemudian populasinya juga sedikit bertambah. Untuk migrasi out-nya pun seiring berjalannya waktu akan semakin berkurang karena daya tariknya dirasakan lama. Kemudian populasinya berkurang. Untuk rumah yang diperlukan karena populasinya berkurang maka akan bertambah. Sehingga ketersediaannya juga akan berkurang karena mungkin seperti itu. Suaranya berebut-berebut, nggak jelas. Mas Akmal bisa dengar suaranya, Mbak? Dia agak keputus-putus, Mbak, tadi. Wifi-nya kurang stabil, Pak. Sini mohon maaf. Mbak Fatma coba diterusin, dilanjutkan tadi. Ya, selamat malam, Pak Sas dan teman-teman. Apakah terdengar jelas? Nah, ini jelas sekali suaranya. Ya, jadi ini kan daya tarik dirasakan setelah 5 tahun kemudian. Jadi dengan adanya spare waktu 5 tahun, maka pembangunan dari daya tarik tersebut tidak dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat, yang mana ketika daya tarik tersebut setelah 5 tahun tersebut, maka secara otomatis akan meningkatkan migrasi in, yang kemudian akan meningkatkan jumlah populasi, yang mana jumlah populasi itu akan meningkatkan jumlah migrasi. Tapi di slide sebelumnya juga dijelaskan bahwa terdapat migrasi out per tahunnya itu 3%, maka di sini ada garis yang menunjukkan bahwa migrasi out meningkat dan menurunkan jumlah populasi. Meskipun demikian, dari variabel daya tarik ini kemudian akan menurunkan jumlah migrasi out karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, adanya penambahan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya itu akan membuat masyarakat yang tinggal di dalamnya itu memutuskan untuk bagaimana tetap stay di kawasan perumahan tersebut. Mungkin begitu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Mbak Dwi, lanjut, masih ada? Coba. Sekarang Mbak Nur Hidayah. Baik, Pak Sas dan kawan-kawan, izin menjelaskan ketersediaan rumah ini korelasinya dengan laju konstruksi rumah itu negatif. Maksudnya rumah akan terganggu ketersediaannya apabila konstruksinya ini mengalami gangguan atau misalnya rumahnya mengalami
keterlambatan dalam pembangunan, sehingga menyebabkan ketersediaannya pun akan sedikit. Kemudian korelasinya antara laju konstruksi perumahan dengan rumah ini positif. Artinya ketika laju konstruksi rumahnya itu terhambat, maka jumlah rumah yang ada pun akan sedikit. Kemudian laju konstruksi rumah korelasinya dengan penggunaan lahan itu negatif. Ketika laju konstruksi perumahannya itu mengalami kelambatan atau kemunduran, maka lahan yang diperlukan pun akan tidak banyak. Apakah seperti itu, Bapak? Mbak Nur, coba kamu lihat ini loopnya terbuka apa tertutup ini? Buka, Pak. Harusnya tertutup kan? Iya, Pak. Coba Mbak Dwi, kamu bisa nggak ngutik-utik gambarmu itu sehingga yang terbuka jadi tertutup? Kayak tadi itu loh, kamu edit. Mbak Nur sambil jelaskan, minta tolong Mbak Dwi untuk apa yang harus ditutup, bloknya. Itu antara rumah dengan itu kan kosong itu. Coba pertanyaan pertama kan ke Mbak Nur, ada nggak korelasi antara rumah dengan penggunaan lahan? Atau anu aja ada Mbak Dwi, kalau di slide berikutnya ada, buka aja slide berikutnya. Ayo, coba dijelaskan Mbak Nur. Ya, stop. Tadi kan Mbak Dwi baru korelasi laju konstruksi dengan rumah. Tapi belum ada feedbacknya antara rumah dengan laju konstruksi. Gimana Mbak? Ayo. Dari ketersediaan rumah, ya Pak? Iya. Korelasi antara tersedianya rumah ini dengan laju konstruksi itu negatif. Artinya ketika ini hubungannya itu negatif. Artinya ketika laju konstruksinya itu melambat atau mengalami delay, maka ketersediaan rumahnya pun akan sedikit. Kemudian dari laju konstruksi perumahan, korelasinya ke rumah itu positif. Ketika laju konstruksi perumahannya itu cepat, rumahnya cepat dibangun dan on time dalam waktu yang singkat, maka jumlah rumah yang tersedia pun akan banyak. Korelasinya positif. Bisa pula korelasinya itu negatif. Ketika laju konstruksinya melemah, rumah yang tersedia pun akan sedikit. Kemudian korelasi antara laju konstruksi perumahan dengan penggunaan lahan ini negatif. Ketika laju konstruksi nggak boleh kamu ngomong gitu. Negatifnya kan lahan ke konstruksi, bukan konstruksi ke lahan. Coba dicek dulu itu penggunaan lahannya itu faktor eksogenus atau endogenus. Ini Nah, kalau eksogenus kan berarti tidak ada feedback. Mempengaruhi sistem, tidak terpengaruh sistem, ya Pak. Ya, coba Mbak Jadi Dwi penggunaan lahan. dibantu satu slide lagi. Ya, tuh. Kalau seperti itu artinya lahan itu bukan faktor eksogenus karena dia dipengaruhi sistem. Oh, iya. Ya, coba. Berarti sekarang penjelasannya ditambahkan. Korelasi rumah, lahan. Kemudian lahan tersedia. Lanjut. Ayo Mbak Nur. Iya, Bapak. Ini laju konstruksi rumah, maaf, ketersediaan lahan ini
korelasinya penggunaan lahan positif. Artinya ketika lahannya tersedia banyak, maka bisa pula kita menggunakan lahan tersebut dengan maksimal. Ya, terus. Kemudian korelasinya penggunaan lahan dengan fraksi penggunaan lahan ini hubungannya positif. Artinya merujuk pada presentasi lahan atau sumber daya yang telah digunakan untuk pembangunan rumah jika dibanding dengan lahan yang tersedia ya Pak. Nah, ya nggak begitu. Coba kamu mulai dari rumah dulu. Rumahnya meningkat, berarti penggunaan lahannya meningkat. Kalau penggunaan lahannya meningkat, berarti fraksi penggunaan lahan itu antara lahan yang terbangun dengan yang belum terbangun, itu akan meningkat. Ya, Pak. Gitu ya. Oke, Mbak Dwi, dilanjut. Sekarang ke Mas Bobi. Mas Bobi, apa ini yang sekarang lagi dibahas? Faktor tambahan apa ini sekarang? Baik, Pak. Jadi ada faktor tambahan lifetime rumah dan demolition rate. Apa maksudnya lifetime rumah dengan demolition rate? Lifetime rumah itu mungkin masa penggunaan rumahnya. Ya, umur rumah ya. Itu salah ketik itu, demolition, bukan lotion ya. Iya, demolition pengurangan jumlah rumah mungkin, Pak. Oke, bongkar ya. Bongkaran. Oke, silakan dijelaskan mau mulai dari mana. Dari ketersediaan rumah, Pak. Jadi ya silakan. Baik, dari rumah yang ketersediaan rumah akan menurunkan laju konstruksi perumahan, korelasinya negatif. Nah, dari benar ini panahnya. Terus? Dari laju konstruksi perumahan yang menurun akan menurunkan jumlah rumah, Kemudian Pak, ini panahnya saya agak bingung. Kemudian ayolah, kok tersendat-sendat itu gimana? Ini panahnya saya agak bingung. Kenapa harus bingung? Coba Mas Hafri dibantu. Izin, Pak. Ya, silakan. Ini ada tambahan faktor lain yaitu lifetime rumah. Yang di mana di sini datanya adalah lifetime rumahnya selama 50 tahun dan demolition rate-nya 2% per tahun. Demolition rate ini adalah terkait dengan rumah-rumah yang lama, mungkin yang ada pendatang baru menggunakan rumah tersebut, kemudian untuk direnovasi atau dihancurkan dan dibangun rumah baru setelah 50 tahun kemudian. Maka ketika rumah ini sudah banyak, maka dan berlangsung selama 50 tahun, maka penambahan terhadap demolition rate-nya atau renovasi terhadap rumah tersebut akan semakin banyak. Ketika demolition rate-nya ini semakin banyak, maka kondisi rumah semakin baik, semakin bagus, dan akan kebutuhan rumah baru maka akan berkurang. Sehingga korelasi terhadap penggunaan lahannya pun akan berkurang ketika rumah ini sudah terpenuhi oleh renovasi yang sudah ada.
dan itu termasuk akan mempengaruhi laju konstruksi perumahan, sehingga korelasi dari demolition rate ke rumah ini kemudian lagi ke laju konstruksi perumahan akan menurun, sehingga juga menurunkan dari fraksi penggunaan lahan atas laju konstruksi perumahan. Begitu Pak, terkait dengan demolition rate yang berkurang dan ada penambahan rumah sehingga demolition rate-nya bertambah. Kenapa kok hanya 2% demolition rate-nya? Demolition rate-nya sebesar 2% per tahun karena memang terkait dengan yang tadi sebelumnya itu ketika penghuni perumahan dalam jumlah, misalnya dalam suatu kawasan terdapat 100 rumah, tidak ada penambahan kawasan baru, maka demolition rate-nya bisa menjadi 2% per tahun karena apa namanya kondisi rumah setiap tahun akan ada kerusakan. Sedangkan lifetime rumah selama 50 tahun. Ini kan kalau perbandingannya setiap tahun itu 2%, maka selama 50 tahun dia total demolition rate-nya 100%, Pak. Jadi tiap tahun ada renovasi, ada perbaikan sebesar 2%. Sehingga 50 tahun kemudian itu dianggap sebagai lifetime dari sebuah rumah untuk dibongkar secara total. Oke. Lanjut Mbak Dwi, coba di slide berikut. Wah, ini dia. Semuanya komplit masuk. Oke. Ini ada Ruci Mada itu Mbak apa Mas ya? Oh, lanang dong. Ayo Mas, bener Ruci itu bacanya. Ruci, Bapak. Ya, silakan Mas Ruci. Itu komplit. Selamat malam, Pak dan teman-teman. Izin menjelaskan. Ayo, mau mulai dari mana kamu? Dimulai dari tersedianya rumah, Pak. Oke, silakan. Di dalam sebuah perumahan, developer menambah daya tarik, sehingga korelasinya plus bertambah, dan menyebabkan migrasi in bertambah, lalu populasi bertambah, dan rumah yang diperlukan meningkat. Loh, kok mandek? Ayo lanjut. Agak cepat coba Mas, wong ini banyak sekali kok loop-nya. Ayo Mas Afri, bantu lagi, biar cepat. Sudah malam loh. Baik Pak, izin. Ini merupakan gambar yang hasil rangkuman dari seluruh gambar yang ada. Ya. Jadi kembali ke slide yang awal tadi, jika ini ada daya tarik lingkungan sehingga mendorong untuk pengembang untuk membangun perumahan, lalu muncul migrasi masuk untuk menempati di wilayah kawasan tersebut, sehingga menambahkan populasi. Semakin banyak populasi akan semakin banyak rumah yang diperlukan, sehingga ketersediaan rumah harus segera ditambah. Setelah 5 tahun muncul delay terhadap daya tarik, yaitu terkait dengan mungkin penambahan fasilitas yang tidak ditambahkan selama 5 tahun itu tidak ada penambahan fasilitas ataupun promosi tambahan, maka akan menahan laju populasi terhadap kawasan tersebut. Lalu terkait dengan berikutnya, di sini ada rumah. Ketika ketersediaan rumah ini sudah terpenuhi dalam dengan laju konstruksi perumahan yang bertambah dan berkurang secara konstan, termasuk dengan ketersediaan lahan untuk konstruksi perumahan tersebut, maka setelah jangka waktu tertentu akan ada masa waktu terhadap kualitas bangunan rumah yang dimana di dalam
paparan yang ada di sini itu sebesar 50 tahun untuk lifetime rumah tersebut. Sehingga mulai dari penggunaan lahan, lahan tersedia, dan fraksi penggunaan lahan pun akan perlahan-lahan akan mulai stuck atau tidak ada pergeseran, melainkan hanya dari bergerak hanya di loop yang ada antara rumah dan demolition rate. Ketika ketika yang terakhir tadi, ketika rumah sudah mulai stabil, mulai stuck, populasi juga tidak ada penambahan baru, maka yang bergerak hanyalah dari demolition rate dan rumah bertambah yang ada renovasi sebesar 2% per tahun tadi, Pak. Sudah itu? Saya kira Selesai? itu saja, Pak. Wah, kamu cocok ini jadi makelar rumah ini. Ya, jadi pengusaha properti lah. Amin. Ya, Mbak Dwi sudah habis? Oke, terima kasih. Nah, Mas Hakman. Mas Hakman, mana Mas Hakman? Hadir, Pak. Ya, jadi untuk untuk file nomor 5, ini dijadikan tugas kelas ya. Jadi kelas pagi bikin 1, kelas sore bikin 1. Jadi yang kamu jelaskan tadi itu coba dirangkum, gitu ya. Dirangkum secara lengkap slide terakhir yang digunakan, yang tadi Mas Hafri menjelaskan. Paling hanya 2 atau 3 halaman, selesai, terus dikirim ke Mas Hastomo ya Mas ya. Baik, Pak. Ya, kalau kemarin kan tugas individu, ini tugas kelompok, satu kelas 1 gitu. Oke, berikutnya ini sudah masuk belum Mas? Oh belum ya, share screen. Sudah bisa dibaca? Sudah terlihat, Pak. Ya, sudah terlihat ya di layar ya. Oke, jadi ini salah satu contoh aplikasi permodelan dinamik yang menimbulkan kerusakan lingkungan malah. Coba ini Mbak Adi Patman Hidayah sudah, Bobi Arinda, Dwi Reza, Mbak Sapna. Mbak Sapna. Iya, Pak. Judulnya apa ini? Judul filenya? Mohon maaf, Pak, di sini tertutup sama tulisan keterangan Pak Sas lagi share screen. Judul filenya nggak kelihatan. Tapi kalau di judul slide-nya itu unsur utama. Ya di tempat kamu aja judulnya apa? Oh, itu file nomor 3. Judulnya kasus Sahel. Sahel, oke. Kamu tahu Sahel itu apa? Mohon maaf Pak, belum tahu. Nggak tahu? Mbak Cindy, Sahel nggak tahu Mbak Cindy? Wah, literasinya kok lemah banget ya, masa Sahel aja nggak tahu. Mungkin Sahel itu perbatasan ya, Pak? Nah, kamu pada bawa HP toh, tanya ke Mbah Google lah, yuk. Diketik Sahel itu apa? Kalau di Google itu perbatasan atau pesisir, Pak? Bukan, ada lagi.
S besar, A kecil, HEL. Sahel itu nama gurun pasir, Mbak. Coba dicek. Tentang 3 negara kawasan Sahel di Afrika Barat keluar dari blok ECOWAS. Mohon izin, Pak. Ya, jadi Sahel adalah, itu ada ya di situ ya, zona perbatasan antara gurun Sahara di sebelah utara dan Sabana Sudan di selatan. Sahel, gurun pasir. Balik ke Mbak siapa tadi ya saya? Saya tadi lagi diskusi dengan Mbak siapa? Saya, Pak. Nah iya, saya itu siapa? Sapna, Pak. Sapna, oke. Jadi kalau gurun pasir, coba kamu bisa menjelaskan nggak? Gurun pasir itu sumber daya utamanya apa? Pasir, Pak. Ya, mau diapain pasirnya? Lihat di situ loh. Sistem gurun pasir berarti ada berapa subsistem di situ. Minggu lalu kan saya sudah menjelaskan suatu sistem dibentuk oleh subsistem unsur. Ini sistemnya adalah gurun pasir Sahara. Subsistemnya ada berapa? Sementara lihat dari coba Mbak, kalau memang nggak ngerti atau tidak bisa jawab, langsung ngomong pas gitu. Jangan dibiarkan menunggu yang lain. Pak, Gimana, mohon maaf di saya tadi suaranya Pak Sas terputus. Ya, terus gimana? Gimana kamu jawabnya? Atau coba sekarang yang share screen kamu. Coba, silahkan. Sebentar, Pak. Mas Akmal, tolong kamu share screen, Mas. File. Baik, Pak. Sahel. Sebentar, Pak. Oh. Screen share screen. Ya, betul itu. Silakan Mas Rajib. Coba. Terkait yang Sahel ini, Pak. Ya, kamu jelaskan coba dari awal. Dari awal dulu. Untuk paparannya atau yang sumber daya tadi, Pak, sumber daya. Ya, dari situ silakan. Mulai. Pak, izin menjelaskan Pak Pak Sas.
Jadi unsur utama di Sahel ini, di padang pasir Sahel itu ada jumlah nomaden sama jumlah ternak di sana. Nomaden itu apa? Jumlah nomaden itu yang berpindah-pindah Pak, seperti warga ataupun hewan yang berpindah-pindah, jadi tidak selalu tetap di padang pasir. Tidak menetap, oke. Tidak menetap. Ada hubungan nggak antara jumlah nomaden dengan jumlah ternak? Ada Pak, semakin Ya. banyak jumlah nomaden, Ya. seharusnya menambah banyak jumlah ternak yang dipelihara Pak, atau jumlah ternak yang digembala. Lanjut Mas Anu, coba mengikuti Mas apa? Akmal. Slide-nya dilanjut Lanjut. Mas. Ya Rajib bisa Lanjut, ikut Mas. menjelaskan. Ya. Coba dari situ jelaskan. Ya, Mana dari dulu tadi? Jadi unsur-unsur yang mempengaruhi populasi ini, jumlah penambahan nomaden ini adanya ketersediaan air, ketersediaan pangan, tapi juga dipengaruhi penurunannya oleh jumlah penyakit dan kekeringan. Jumlah ternak di sini mempengaruhi ketersediaan pangan bagi para nomaden. Mas. Di sini, jangan dulu Mas Akmal. Nih, lihat itu Mas Rajib. Jumlah ternak itu kan belum ada korelasinya di gambar. Oh ya Pak. Berarti kamu sekarang lagi fokus membahas jumlah nomaden. Oh iya Pak. Itu lihat judul di bawah tuh. Yang kemarin nomaden apa saja. Nanti setelah ini baru jumlah ternak gitu. Ayo Baik. diulang. Jadi unsur-unsur yang mempengaruhi populasi nomaden ada di sini. Yang menambah populasi nomaden adalah ketersediaan air dan ketersediaan pangan. Sedangkan yang menurunkan jumlah nomaden adalah jumlah penyakit dan kekeringan. Oke, lanjut Mas Akmal. Ayo lanjut Mas Rajib. Nah, di sini ada umpan balik dari ketersediaan pangan dan ketersediaan air terhadap jumlah nomaden. Jadi semakin banyak jumlah air akan secara otomatis menambah jumlah nomaden, dan itu tidak terbatas, tidak terbatas jumlahnya, yang akan semakin banyak ketersediaan ini, jumlah nomaden semakin banyak, dan akhirnya akan menciptakan tidak menciptakan keseimbangan, tapi masih tetap bisa bertambah terus, dan ketersediaan pangan juga semakin meningkat. Oh ya nggak begitu, stop dulu. Kalau airnya melimpah, nomadennya bertambah. Ya. Itu berarti korelasinya positif. Tapi kalau populasinya makin banyak, kan berarti jumlah airnya menurun, Mas. Keliru. Oh, baik Pak. Ya, menurun. Sehingga itu loop-nya positif apa negatif di situ? Loop-nya negatif, Pak. Kalau loop negatif berarti sistemnya terkendali. Ya. Siapa yang mengendalikan sistem? Ya, mengendalikan jumlah nomadennya, Pak. Ya enggak tuh ya. Ya jumlah airnya gimana sih kamu? Ya. Ya kalau jumlah airnya sedikit kan berarti populasinya nggak bisa bertambah. Iya Pak. Oke, hal yang sama kamu jelaskan untuk yang sebelah kanan, untuk pangan. Ya, untuk ketersediaan pangan, apabila jumlah ketersediaan pangan semakin meningkat, maka jumlah nomadennya meningkat. Sedangkan apabila jumlah nomadennya meningkat, akan mengurangi ketersediaan pangan, Pak. Terus loop-nya? Loop-nya negatif, Pak. Artinya? Artinya terkendali. Pada Siapa akan yang seimbang. mengendalikan siapa? Ketersediaan pangan mengendalikan jumlah nomaden, Pak. Oke, berarti secara keseluruhan, ayo jumlah nomaden populasinya dikendalikan oleh ketersediaan air dan kesediaan pangan. Oke, sekarang kamu hubungkan dengan penyakit. Ada feedback enggak penyakit dengan jumlah nomaden? Coba kamu jelaskan. Untuk saat ini, menurut gambar ini belum ada, Pak. Tidak ada feedbacknya. Jadi hanya jumlah penyakit sebagai eksogenus. Oke, jumlah penyakit makin banyak, makin beragam nomadennya. Jumlah nomadennya semakin menurun, Pak. Oke, kalau nomadennya menurun, penyakitnya ikut menurun? Tidak, Pak. Nah, udah kamu vonis dari situ, tidak ada feedback. Berarti jumlah penyakit merupakan faktor apa? Eksogenus. Oke, ayo lanjut kekeringan gimana? Untuk kekeringan juga hampir sama, Pak. Semakin
kering Oke. wilayahnya, maka jumlah nomadennya akan semakin menurun. Kalau Dan nomaden menurun, kekeringannya hilang. tidak, Pak, tetap kering, Pak. Lokasinya tetap Ya, kering. Sehingga berarti kekeringan eksogenus juga, Pak. oke. Clear ya, lanjut Mas Akma. Dah, ayo sekarang. Berarti tadi kan kamu hanya bicara nomaden ya. Ya, Sekarang Pak. ternaknya dikaitkan dengan nomaden. Silakan dijelaskan. Yang kiri enggak usah, Bang. Yang kiri sudah untuk air dengan pangan. Mulai dari jumlah ternak, gimana? Ya. Ini pasokan jumlah ternak ini meningkatkan kesediaan pangan, Pak. Tapi juga dia membutuhkan dipengaruhi oleh jumlah padang rumput. Semakin banyak jumlah ternak yang muncul akan mengurangi jumlah padang rumput. Dan namun semakin banyak jumlah padang rumput akan meningkatkan jumlah ternak. Kemudian jumlah ternak ini juga dipengaruhi oleh kekeringan. Jadi semakin kering wilayahnya, jumlah ternak tentunya tidak akan semakin menurun. Dan juga dipengaruhi oleh jumlah penyakit, di mana semakin banyak jumlah penyakit akan menurunkan jumlah ternak. Oke, ada loop baru enggak di situ? Ada, Pak, ketersediaan Pangan. pangan. Ya, berarti harusnya itu ada loop ke kiri ya. Iya, Pak. Makin banyak ternak, ketersediaan pangannya makin banyak. Sementara ketersediaan pangan itu nanti kan digunakan untuk nomaden. Sehingga kalau kebutuhan pangannya makin banyak, jumlah ternaknya makin menurun. Berarti loop yang pojok kanan itu positif apa negatif? Loop pojok kanannya negatif, Pak. Oke, Lama-lama artinya terkendali. apa? Lama-lama akan terkendali, Pak. Jumlah ternak dengan jumlah nomaden itu saling seimbang. Oke, jadi kamu sekarang sudah tahu yang mengendalikan nomaden apa pertama? Ketersediaan pangan, Pak. Air dulu. Oh, air dulu ya. Air dulu, Pak. Air Oke. sama ketersediaan pangan. Nah, sudah tidak usah jawab ketersediaan pangan, sudah diwakili dengan jumlah ternak kok. Ya. Tangkap ya? Tangkap, Pak. Oke, sekarang loop berikutnya mana yang lain? Ayo sebelah kanan, pojok. Itu loop loh itu. Oh, loop yang jumlah ternak dan padang rumput itu, Pak. Ya, coba kamu jelaskan. Ya, semakin banyak jumlah padang rumput akan meningkatkan jumlah ternak, Pak. Ya, Namun dengan semakin terus? banyak jumlah ternak akan menurunkan jumlah padang rumput. Oke, Itu loopnya berarti juga negatif, Pak. negatif artinya? Artinya nanti akan terkendali, Pak. Jumlah ternak akan mengikuti padang Dikendalikan oleh. rumputnya. Nah, sekarang kamu urut ya. Ternak dikendalikan oleh jumlah rumput. Sementara pangan dikendalikan oleh jumlah ternak. Nomaden dikendalikan oleh ketersediaan pangan. Kesimpulannya nomaden dikendalikan oleh Jumlah padang rumput, Pak. Oke, sama satu lagi tadi di atas pojok kiri. Ketersediaan air. Oke, nangkep ya. Nangkap, Pak. Jadi sekarang kamu lihat. Oh ya, sorry. Yang penyakit dengan jumlah ternak ada loopnya enggak? Tidak, Pak. Tidak ada, karena kalau ternak menurun kan penyakitnya tetap. Kekeringan dengan ternak ada loopnya enggak? Keringan ternak ada, Pak. Ada loopnya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh ya, jelas tidak ada. Kalau ada berarti ternaknya berkurang, kekeringannya hilang gitu. Ya, tidak, Pak. Oke. Nah, coba lihat. Sekarang coba sebelum Mas Hakmal memindahkan slide, ada enggak hubungan ketersediaan air dengan jumlah padang rumput? Ada, Pak. Ada. Bagaimana korelasinya? Korelasinya semakin banyak jumlah ketersediaan air akan meningkatkan jumlah padang rumput, Pak. Oke, berarti kalau padang rumputnya makin banyak, kan dia menyerap air makin banyak kan? Iya, Pak. Jadi membentuk loop ya, air dengan rumput.
Ya, Oke, loopnya positif apa negatif? negatif, Pak. Kenapa? Karena nanti akan terjadi keseimbangan, Pak, antara ketersediaan air dengan jumlah padang rumput. Berarti padang rumput dikendalikan oleh? Ketersediaan air. Oke, berarti sekarang kamu udah tahu nih, yang mengendalikan jumlah nomaden itu apa? Ketersediaan air, Pak. Nah, hanya air loh ya. Iya, Karena kalau pangan tergantung ternak. Ternak tergantung kepada padang padang rumput. rumput. Padang rumput tergantung kepada? Ketersediaan air. Nah, berarti kamu sudah tahu sekarang. Faktor determinan namanya ya. Faktor determinan yang mempengaruhi jumlah nomaden, populasi nomaden itu air. Penyakit dengan kekeringan itu juga faktor lain yang mempengaruhi faktor determinan, tetapi ini eksogenus. Nah, sekarang coba saya tanya sama kamu ya. Nomaden itu sangat bergantung kepada air. Seandainya airnya melimpah di satu titik, apakah dia masih jadi nomaden? Seharusnya tidak, Pak. Menetap. Ya, betul. Jadi sudah menjadi menetap ya. Ya, Settle. Kemudian yang kedua, betapa vitalnya air terhadap nomaden, betul? betul, Pak. Nah, maka ini dia PBB punya inisiatif membantu nomaden supaya tidak bergantung kepada jumlah air. Tahu ya maksudnya ya? Jadi artinya kalau nomadennya berapapun, airnya nggak terpengaruh. Ayo, gimana caranya bantu, Mas? Menyediakan air di titik-titik tertentu, Pak, menggunakan pompa. Nah, pompa dari mana? Pompa dari titik airnya tadi, Pak. Nah, titik air. Air tanah dalam. Oh, air tanah dalam. Nangkep ya? Nangkep, Pak. Jadi PBB itu membantu dengan teknologi pengeboran. Ya kalau di Semarang itu ngebor 30 meter sudah keluar air. 3 meter sudah keluar air dangkal. Nah, kalau di Gurun Pasir itu bisa ratusan meter baru keluar air. Berarti ada teknologi khusus untuk ngebor supaya airnya bisa dipompa. Nangkep ya? Nangkep, Pak. Ya, itulah intervensi PBB menyiapkan teknologi pemompaan supaya ketersediaan airnya banyak, maka nomadennya sudah tidak berpindah-pindah lagi. Coba kamu lihat antara ketersediaan air dengan nomaden, itu kan ada dua korelasi, ada dua feedback. Kalau intervensi teknologi membuat sumur pompa, yang hilang yang mana itu? Jumlah nomaden mengurangi ketersediaan air, Pak. Yang bawah, Pak. Yang bawah apa yang atas? Yang bawah, Pak. Yang bawah. Berarti air melimpah, nomaden meningkat. Berarti yang Iya, Pak. atas itu tetap positif ya. Ya, Sekarang yang bawah, jumlah nomaden meningkat, airnya tidak terpengaruh. Nangkep ya? nangkap, Pak. Karena sudah ada sumur bor dalam. Maka nggak ada loop ya, hilang loopnya di situ ya. Iya, hilang, Pak. Satu. Nah, jadi intervensi itu menyebabkan loopnya hilang satu. Berarti ketersediaan air sekarang menjadi faktor apa? Eksogenus, Pak. Nah, eksogenus. Itulah inti dari bantuan PBB untuk kasus Sahel. Mengapa dia menimbulkan tragedi? Lanjut Mas Akmal. Coba jelaskan sekarang. Mas apa tadi? Lupa saya. Rajib, Pak. Rajib ya. Iya, Ayo, Pak. Jib, setelah teknologi dimasukkan, di mana teknologi yang dimasukkan? Atau bantuan PBB, ada berapa jenis bantuan PBB? Bantuan PBB-nya di sini ada dua, Pak. Air dalam dan obat-obatan. Ya, obat-obatan dulu untuk apa? Ya, obat-obatan ini
untuk sebagai intervensi di mengurangi jumlah penyakit, Pak. Oke, Jadi sama satu gimana lagi. dan juga meningkatkan jumlah ternak. Oke. Ya. Kemudian intervensi kedua Intervensi keduanya di air dalam, Pak, yang dalam untuk bentuk dalam bentuk peningkatan ketersediaan air dan juga secara otomatis meningkatkan jumlah padang rumput, Pak. oh betul. Jadi sekarang sudah ada korelasi ya dengan padang Yes. rumput. Sementara feedbacknya dengan jumlah nomaden itu harusnya sudah putus itu harusnya. Oke, sekarang coba kamu baca itu. Kalau airnya makin meningkat, melimpah, padang rumputnya meningkat ya Mas. Iya, meningkat, Pak. Jumlah ternak Meningkat juga. ketersediaan pangan Meningkat, Pak. populasi. Meningkat. Nah, kalau populasinya meningkat, berarti konsumsi airnya meningkat nggak? Meningkat, Pak, pasti. Meningkat terus. Nah, coba kamu bayangkan kalau kasus ini terjadi di Semarang atau di Ungaran. Berapapun kamu ngambil air tanah dalam, mungkin sebulan, 2 bulan lagi, akifernya sudah akan terisi air. Iya. Kenapa, Mas Rajid? Karena penyerapan airnya masih bagus, Pak. Oke, penyerapan air tanah. bagus, airnya ada nggak? Kalau penyerapan bagus, airnya nggak ada, ya percuma. Oh, airnya ada, Pak. Air apa? Air hujan, Pak. Oke, betul. Jadi, berapapun kamu sedot di Semarang, maka recharge-nya, pengisiannya dari area Semarang, itu yang namanya, Ungaran, yang namanya recharge area, itu tersedia air melimpah, apalagi pas musim hujan. Sehingga siklus pengisiannya paling maksimal 6 bulan, karena setahun 2 musim. Nangkep ya, Mas Rajid? Nangkap, Pak. Jadi kalau kasus ini ada di Semarang, nggak masalah. Mau berapapun jumlah orangnya, insya Allah airnya cukup. Nah, sekarang di Gurun. Siklus air di Gurun bagaimana? Berapa lama? Nah, yang pasti lebih lama dari di Semarang, Pak. Bukan hanya pasti. Kira-kira berapa? Di Semarang setahun 2 kali. Kalau di Gurun kira-kira periodenya, siklusnya berapa? Setahun sekali mungkin, Pak. Wah, ya enggak mungkin setahun sekali. Kapan dia pernah hujan? Nah, itu kamu pikirkan ya. Dipompa air tanah di gurun. Sementara di gurun pernah hujan enggak, Mas? Wajib. Pernah, tapi jarang mungkin, Pak. Pernah jarang sekali, curah hujannya rendah sekali. Ya. Sehingga kalau di Semarang isiannya hanya 6 bulan atau setahun, di gurun pasir itu bisa ratusan tahun, Mas. Nangkep ya? Nangkap, Pak. Jadi kalau di Indonesia yang namanya air itu adalah renewable. Ya. Kalau di gurun pasir, ketersediaan air itu non-renewable karena periodenya ratusan tahun. Ayo, akibatnya apa terhadap jumlah nomaden yang meningkat? Akibatnya bisa menurunkan jumlah nomaden, Pak. Oh, bukan itu. Nomadennya makin banyak, maka kebutuhan airnya makin banyak. Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Berarti penyedotan air tanah dalamnya makin banter, betul? Betul. Akibatnya akifernya terkuras. Betul, Pak. Betul. Nah, sekarang coba lihat. Nomaden kalau masih muter-muter, kayak kamu kalau mahasiswa itu nggak punya kos, dolan, muter-muter, itu paling sehari mandi sekali ya, kadang-kadang nggak mandi ya, Mas. Betul, Pak. Betul. Kalau kamu sudah punya anak istri, punya rumah, punya gaji, sehari mandi berapa kali? 2 kali, Pak. 2 kali. Berarti kalau nomaden menetap, konsumsi airnya meningkat atau malah menurun?
meningkat. Nah, berarti dia makin cepat menguras air tanah. Di Ungaran tahun depan akan diisi, di Gurun berapa tahun lagi akan terisi? Ratusan tahun, Pak. Ratusan tahun. Ayo, sudah. Akibatnya apa? Akibatnya ketersediaan air berkurang dan bisa menurunkan jumlah nomaden. Enggak cuman itu, lebih eksplisit, lebih ekstrim. Bukan hanya berkurang, airnya habis. Habis. Ya, kalau airnya habis, nomadennya Nah, habis juga, Pak. ya habis Pindah juga. semua, Pak. Semua mati. Itu Ya. makanya yang namanya tragedi Sahel. Jadi intervensi teknologi menyiapkan air tanah dalam dari PBB itu berakhir dengan tragedi karena tidak mempertimbangkan siklus hidrologi di gurun pasir. Di gurun pasir itu air kayak minyak ya, non renewable. Ayo coba rekonstruksi ulang Mas Rajib, tragedi Sahel. Mas Akmal, diputar dari pertama. Ayo Mas Rajib jelaskan secara lengkap tapi cepat. Ya Pak, jadi mulai dari jumlah nomaden itu dipengaruhi oleh ketersediaan air, ketersediaan pangan, ya, yang bisa kemudian juga jumlah penyakit dan kekeringan. Nah, dari ketersediaan pangan itu dimunculkan oleh adanya jumlah ternak. Jumlah ternak sendiri dipengaruhi oleh kekeringan dan juga jumlah penyakit, Pak. Nah, kemudian dari jumlah ternak muncul pengaruh baru di mana jumlah ternak yang meningkat dapat mengurangi jumlah padang rumput, dan jumlah padang rumput yang meningkat akan meningkatkan jumlah ternak. Nah, kemudian dari semua kondisi ini PBB untuk meningkatkan jumlah nomaden di wilayah tersebut melakukan intervensi berupa pengeboran air dalam dan juga penyediaan obat-obatan yang bisa meningkatkan ketersediaan pangan. Dari obat-obatan bisa meningkatkan ketersediaan pangan mulai jumlah ternak yang meningkat dan juga menurunkan jumlah penyakit yang bisa mempengaruhi kepada jumlah nomaden. Kemudian untuk air dalam itu bisa meningkatkan ketersediaan air. Namun karena tidak mempertimbangkan siklus hidrologi, maka menyebabkan ketersediaan air pada akhirnya habis dan pada akhirnya menghilangkan jumlah nomaden dari wilayah Sahel. Begitu, Pak. Ya, silakan Mas Akmal, slide berikut. Ayo, baca sekarang Mas Rajib, kesimpulan akhir. Sebelum intervensi, umpan balik positif secara potensial dapat menyebabkan pertumbuhan populasi ternak pada iklim yang baik tidak pernah tercapai. Kemudian sesudah intervensi dengan adanya air dan obat-obatan pada waktu bersamaan menyebabkan pertumbuhan populasi dan ternak menjadi besar melampaui daya dukung ekosistem. Sebelum sistem tersebut dipahami telah terjadi malapetaka dan menghilangkan seluruh nomaden di wilayah Sahel, Pak. Oke, berarti kata kuncinya apa, yo? Kata kuncinya dalam satu kalimat. Intervensi menyebabkan malapetaka, Pak. Oke, mengapa intervensi menyebabkan malapetaka? Karena tidak mempertimbangkan daya dukung ekosistem. Nah, kata kuncinya di situ. Intervensi itu melampaui daya dukung ekosistem, ya, sehingga terjadi malapetaka. Itu kata kuncinya. Oke, Mas Akmal, habis? Ada lagi? Ayo, kamu sekarang nongol, Mas Akmal. Sharingnya dicabut. Oh, baik, Pak. Ya. Ya, ini jadi tugas kedua ya. Sama kayak tadi tugas kelas. Ya, kelas pagi dan kelas sore membuat, ya kalau kamu merekam ini omongannya Rajib sudah bisa untuk laporan itu. Ya, membuat kasus Sahel dianalisis, kemudian diserahkan ke Mas Hastomo. Jadi untuk kuliah hari ini ada 2 tugas ya Mas, tapi tugasnya kelas bukan individu.
Oke, ada pertanyaan? Ayo, Bapak Ibu. Izin saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang saya lihat di kasus Sahel itu tuh berarti untuk aspek eksogenus itu bisa berpengaruh ya, Pak. Misalnya kan tadi kan saya lihat di sini jumlah penyakit itu adalah aspek eksogenus Ya. dalam loopnya. Namun ketika di Oh, obat-obatan itu ada negatifnya ya, Pak. Jadi kayak pertanyaanmu salah, Mas. salah ya, maaf, Pak. Jumlah penyakit itu eksogenus. Kenapa? Dia mempengaruhi sistem kan, mempengaruhi jumlah populasi. Tapi tidak dipengaruhi oleh jumlah Loopnya. populasi, ya kan? Nah, yang mempengaruhi siapa? Obat-obatan. Obat-obatan itu juga eksogenus lagi. Berarti eksogenusnya bisa mempengaruhi eksogenus bila Iya, tidak betul. sesuai loopnya itu. Oh, baik, Pak. Jadi kamu kalau membahas eksogenus dengan eksogenus, itu sistem tersendiri. Oh, Sistem baik. hubungan antara obat dengan penyakit. Itu bukan eksogenus lagi. Karena apa? Makin banyak obat-obatan, jumlah penyakitnya makin menurun. Ya kan? Tapi jumlah penyakit menurun bukan berarti obat-obatannya ikut menurun kan? Nah, itu jadi eksogenusnya diintervensi dengan faktor eksogenus. Clear ya? Oke, Clear, ada Pak. pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, masih ada waktu 30 menit. Oke. Mas Akmal, tolong saya dibantu ya. Ini kamu langsung ke Mbah Google, kamu download keputusan Menteri LHK nomor 14 tentang ISPU, ya, namanya ISPU. Setelah itu dibagi ke teman-teman. Nomor 14. Ya. Sorry, keliru. 14 2010 atau 10 2014. Diketik aja ISPU, lupa saya. Kemen LHK. Kemen LHK 12 2000 ISPU ya? Ya, ISPU. ISPU. Aduh, salah. Aduh, baik ini. Nah, ada guys. Nomor 2020. Indeks standar pencemaran udara. Nomor? 2020. Oh, itu kan tahunnya. Oh, nomor 14 tahun 2020. Oke. Saya kirim. Sudah, Mas? Belum, bentar, Pak. Kemen. Stop. Sudah, Pak? Sudah? Sudah dibagi ke teman-teman? Sudah, Pak? Atau saya ya, bisa dikirim sih. Kalau Pak. sudah, tolong munculkan di sini. Baik, Ini Pak. saya tak keluar dulu. Screen share ya, Pak? Baik, Pak. Saya itu sudah share screen belum sih? Belum. Saya Oh screen ya share. sudah, kamu langsung share screen. Baik. Terus yang tadi ada rumus sama ada ya.
Ya, ya, mulai dari situ. Diperbesar. Oke. Yang A nanti dulu, oke, A enggak apa-apa. Coba saya mau diskusi. Diskusi ngobrol ya. Yang belum dengan siapa ini tadi. Mbak Fatma sudah, Dewi Reza sudah, Bobi sudah, Ruci, oh Samsul Arifin. Mas Samsul, Ya, Bapak Jin. kamu bisa bayangkan nggak kalau saya naik mobil kecepatannya 100? Ya, siap, Bapak. Banter nggak, Mas? Kalau saya kategori cepat, Pak. Kenapa cepat? Karena lajunya cepat, Pak. Oh, ya nggak begitu, Mas. Yang benar. Kamu pernah mandi air panas nggak? Pernah. Pernah. Suhunya berapa? Kalau suhu nggak pernah terukur, Pak. Karena hanya pakai keran itu. Gini, saya mau nyiapin air untuk kamu mandi. Suhu airnya 100. Berani nggak? Nggak berani, Pak. Kenapa? Karena terlalu panas. Siapa Suhunya bilang 100. suhu 100 panas? Suhu 100 panas, Pak. Yang bilang kalau suhu 100 panas itu siapa? Kalau air panas 100 itu kan panas, Pak. Yang bilang siapa? Air 100 panas. Kamu nggak nangkep toh yang saya tanyakan? Belum. Maaf. Udah 2 kasus loh ya. Saya naik mobil kecepatan 100, kamu bilang cepat. Nggak ada alasannya. Air mandi suhu 100, kamu bilang panas sekali. Kamu juga nggak bisa menjelaskan mengapa panas. Kamu tinggi badannya berapa, Mas? 165, Pak. 165 meter, Mas. Sentimeter. Oh. Jadi Kalau 1,6 ada meter. benda tingginya 100 itu berarti tinggi atau enggak, Mas? Kalau 100 cm berarti nggak tinggi, Pak. Kalau 100 meter? Tinggi, Pak. Kenapa? Yang membedakan apa itu? Satuan. Ah, kenapa nggak bilang dari tadi? Kamu harus tanya dulu satuannya apa. Coba kamu mandi air panas suhu 100 berani nggak? Kalau suhu 100 derajat Celcius nggak berani, Pak. Nah, kan harusnya begitu. Beraninya kalau suhunya 100 apa? 100 Fahrenheit, Mas. Fahrenheit. Nangkep ya? Nangkep. Tergantung sistem satuan. Coba balik pertanyaan pertama tadi. Naik mobil kecepatannya 100. Cepat nggak? Cepat bila satuannya kilometer per jam. Nah, kan begitu jawabnya. Nah, kalau satuannya sentimeter per jam gimana? 100 cm per jam kan berarti 1 meter per jam. Apa ya cepat, Mas? Sangat lambat. Sangat lambat. Ayo, sekarang kesimpulan dari pertanyaan saya, Pak. Sesuatu dapat diukur dengan adanya satuan. Oke, bukan begitu. Sesuatu yang bisa diukur itu perlu satuan. Nangkep ya? Nangkep, Pak. Nah, suaramu kurang banter, Mas. Nangkep, Bapak. Ya. Nah, sekarang begini. Kalau kamu pergi ke Amerika, masuk ke pom bensin, Ya. kalau di Indonesia kamu begitu bilang 10 gitu, penjaganya ngisi tangkimu berapa, Mas? 10.000, Pak. 10.000, medit banget kamu.
kamu ora duit-duit. Jangan rupiah lah. 10 apa? 10 liter. Nah, 10 liter. 10.000 orang seliter, Mas. 10 liter ya. Ya, Di Pak. Amerika kamu kalau bilang 10, mau diisi berapa tangkimu? 10 liter juga, Pak. Oh, enggak. Di Amerika itu satuannya bukan liter, tapi galon. 10 galon. Nah, 10 galon, kalau 1 galon 6 liter, berarti mobilmu diisi 60 liter. Yang beludak. Apa kesimpulannya dari pertanyaan saya? Sesuatu dipengaruhi oleh satuan. Kalau menyatakan sesuatu dalam bentuk hasil ukur atau angka, harus diberi apa? Satuan. Satuan. Karena kalau satuannya beda, maka besarannya berubah kan? Betul. Ya. Atau dari angka itu kamu ubah sehingga kamu bisa membayangkan bahwa ini cepat atau tidak cepat. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, Indonesia itu kalau suhunya pakai satuan Fahrenheit, pada familiar nggak? Tidak, Bapak. Tidak. Kalau bensin pakai satuan galon familiar tidak? Tidak, Bapak. Tidak. Sekarang kamu familiar nggak dengan satuan konsentrasi udara? Belum, Bapak. Belum. Bisa nggak membayangkan debu 80 mikrogram per normal meter kubik? Bisa bayangkan? Jumlahnya sih belum, Pak. Cuman angkanya sih bisa dibayangkan. Oh ya, angkanya jelas 80. Tapi satuan mikrogram per meter kubik bisa bayangkan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kalau debu segitu kayak apa? Gelap Itu. total gitu? Atau kotor banget? Nah, itu kalau jumlahnya mungkin kita nggak bisa, Pak. Cuman kan tadi ada milinya kan kita bisa membayangkan satuan milinya itu. Nah, begini, tetap saja kamu tidak familiar dengan satuan itu. Nangkep ya? Nangkep, Pak. Nggak bisa bayangkan. Maka harus dilakukan konversi. Jadi kalau kamu mengukur kualitas udara, supaya orang itu tahu sebetulnya kalau 800 mikrogram per meter kubik itu kayak apa, berbahaya atau tidak, itu kamu harus melakukan konversi. Nangkep ya? Sama halnya tadi, 100 Fahrenheit bahaya atau tidak, Mas? Tidak, Pak. Loh, dari mana kamu tahu kalau 100 Fahrenheit tidak bahaya? Wong kamu familiarnya dengan Celsius kok. Karena yang berbahaya kan tadi 100 Celcius, Pak. Oh ya bukan begitu maksudnya lah kamu itu. Maksudnya itu kalau ada orang ngomong 100 Fahrenheit bahaya atau tidak, 100-nya dikonversi dulu ke Celsius, Mas. Oke, betul. Coba kira-kira dapatnya berapa? Jadi ada rumus ya untuk mengkonversi sistem satuan. Jadi kalau 100 Fahrenheit atau 10 Fahrenheit itu gampang itu, atau 122 Fahrenheit lah itu. Dikurangi 32, hasilnya 90, dibagi 9 hasilnya 10 kali 5. Jadi 132 Fahrenheit itu sama dengan 50 derajat Celcius. Ayo, kamu sekarang baru bisa ngomong. 50 derajat Celcius itu panas banget apa enggak? Kalau masih dikatakan panas, ya, Pak. Nah ya, tidak sepanas 100 derajat melonyoh kulitmu itu loh. Hangat ya? Hangat. Jadi coba pernyataan saya terakhir yang kamu tarik hikmahnya apa? Kesimpulannya? Ketika ada pernyataan terkait satuan, maka harus dikonversi dengan satuan yang kita pahami. Ya, jadi kalau kamu mengukur sesuatu dengan sistem satuan yang tidak familiar, maka harus dilakukan apa? Konversi ke sistem satuan yang familiar.
atau ke interval indeks yang kamu familiar. Contoh misalkan, yang namanya udara itu kan terpolusi sangat berat, atau cukup berat, atau cukup, atau tidak terpolusi, atau sama sekali tidak terpolusi. Yang saya omongkan ada berapa grade-nya? 4 atau 5. Sangat berat, Sangat berat, 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 cukup berat, tidak berat, sangat tidak berat. Berarti ada berapa? 5. 5. Jadi kamu bisa pakai skala interval 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ya. Nah, itu yang namanya ISPU. Indeks standar pencemaran udara. Itu ya. Nah, caranya kamu mengkonversi begini. Turun dikit, Mas Hakma. Nah, ini rumusnya ini. Rumus, coba Mas Hakma dikecilin dikit biar ini dengan tabel atasnya masuk. Bisa nggak? Atau di Windows kanan kiri. Windows kanan kiri bisa. Nggak bisa ya? Sudah Mas, kalau nggak bisa dimunculkan aja. Satu window aja enggak apa-apa. Yuk, tabelnya di zoom lagi. Tabel di zoom. Ayo Mas Akmal, kok nggak bergerak-gerak? Ya, diperbesar lagi. Oke. Ya, ini Bapak Ibu, saya ajari ya cara menggunakan ISPU. Coba kamu lihat ada berapa parameter lingkungan untuk udara? Ayo Mas, saya tadi dengan siapa ya? Komunikasinya Pak. kok hilang? Si kemut. Hah? Tadi ke-mute Bapak sama hostnya. Sama siapa saya tadi? Sama saya Pak Samsul. Izin Samsul? lewat saya Pak. Iya Bapak. Oke, ayo. Ada berapa parameter? 5 Bapak. Apa saja 5? 0 sampai 50, 51 sampai 100. Ngawur kamu. Parameter kok. Parameter itu ya PM10. Oh ya, itu yang interval PM2,5. Bapak. Maaf. Ada berapa parameter? 7 Bapak. 7. Oke, 7 parameter. Sudah. Parameter yang paling kamu kenal, yang familiar itu yang mana? Yang sering kita dengar si karbon monoksida itu. Oh, bukan karbon monoksida. Debu, Mas. Coba debu itu yang mana, Mas? Oh, Mas. Ayo yang lain ada yang bisa bantu? Yang partikulat, Pak. Ya, betul. Partikulat, terserah mau milih yang 2,5 atau yang 10. Kalau partikulat 2,5 itu yang ukurannya sangat kecil. Jadi kalau ada partikulat itu artinya debu gitu aja. Mas siapa? Samsul tadi ya? Iya, Bapak. Ayo kita lanjut ya. Oke, kamu mau milih debu ya. Udah yang paling kiri aja, PM10. Debu. Kamu ngukur debu, ya. Kalau pengen tahu alatnya namanya disedot pakai
air sampler atau high vol disedot, bawa ke lab diukur. Coba Mas, kamu nyatet ya, Mas Samsul dicatat pakai ballpoint. Partikulat yang terukur itu jumlahnya 200 mikrogram per meter kubik. Saya ulangi berapa angkanya, Mas? 200 mikrogram per kubik. Yang lain-lain lihat ya, 200. Oke, 200 itu kamu beri keterangan itu XX ya. Jadi XX 200. Apa itu XX? Partikulat. Terukur ya. Nilai partikulat terukur. Sudah? Itu namanya XX. Coba lihat di tabel di kolom nomor 2. Angka 200 itu terletak antara berapa sampai berapa ya? 101 sampai 200. Jangan gitulah, Mas. Itu kan ISPU, Mas. Kita masih di partikulat. 200 mikrogram per meter kubik itu terletak antara angka berapa sampai berapa? 150 sampai 350. Oke, nah 150 itu kita sebut dengan nama batas bawah. Simbolnya pakai XA. Saya jadi XA 150. Bawah itu apa? Sorry, B ya. XB itu 150. XA-nya berapa? Mas Hafri berapa XA-nya? 350, Pak. Ya, 350. Itu berarti batas atasnya dari nilai ukur kamu. Ayo, berarti sudah punya berapa variabel, berapa angka di sini? 3, Pak. 3. Yang pertama apa? Partikulat terukur atau XX 200 mg per kubik. Oke, terus? Batas bawah 150 atau XB 150 mg per kubik. Batas atas atau XA 350 mg per kubik. Nah, sekarang 200 itu ISPU-nya berapa ya? Kamu konversi itu dari kolom kedua ke kolom ke-1. Sekarang lihat ke kolom 1. ISPU itu coba dilihat ya. 150 itu kan XB. Ya. Kamu lihat ke kiri. IB-nya berarti berapa? ISPU-nya yang 150 berapa? 51 sampai 100. 51 sampai 100. Berarti kamu mau ngambil angka berapa? Yang paling bawah. 51. 51. Berarti kamu dapat lagi angka sekarang IB. ISPU bawah berapa? 51. Sekarang XA-nya berapa? 350. Berarti IA-nya berapa? 200. 200. Nah, sudah dapat IA, sudah dapat IB. Nah, sekarang kalau 200 mikrogram per meter kubik, itu I-nya berapa, Mas? Nah, kan kamu belum harus ngitung. Iya, Pak. Berarti I yang mau kamu hitung namanya I saja atau IX, itu nanti nilainya harus terletak antara berapa? 51 sampai berapa? 200. 200. Caranya ngitung gimana? Ayo. Pakai yang Mas B itu. Akmal turun ke bawah. Ayo, masuk ke rumus ini, silakan. Saya bantu, kamu langsung bawa kalkulator semua. IA, berapa tadi nilainya? 200. 200. IB nilainya? 51. Oke. XA berapa nilainya? 350. XB nilainya? 150. XX berapa tadi? 200. XB?
XB-nya 150, IB, IB-nya 51. oke, silakan dihitung pakai kalkulator. Mas Khairul ketemu berapa Mas Khairul? Masih ngitung kalkulator, Pak. Sebentar, Pak. Wah, belum selesai. Yang sudah selesai ngitung siapa? Saya, Pak. Saya sudah selesai menghitung, Pak. Ya, berapa Mas? Saya dapat di angka 88,25, Pak. Oke, 88,25. Ayo yang lain yang sudah selesai siapa? Harus sama loh ya. Ada yang beda hitungnya? Sama, Pak. Sama. Dicatat, Sama, Pak. berarti hasil pengukuran 200 mikrogram per meter kubik, begitu dikonversi menjadi ISPU, nilainya menjadi berapa I-nya? 88,25. Oke. Mas Akmal turun ke bawah. Alon. Waktu pengukuran, oke lanjut. Sebentar. Sabar. Naik lagi, naik. Stop. Turun dulu. Up. Naik, Mas. Nah, naik dikit. Ini ya. Jadi, tadi saya sudah memberi contoh ngitung ya. Jadi misalkan konsentrasi tadi pakai PM10 ketemunya berapa tadi diukur? 200, ya kan? Batas atasnya berapa tadi? 350. Batas bawahnya berapa tadi? Batas bawah 150. Oke, ISPU atasnya berapa tadi? 200. ISPU bawahnya? 51. Maka ketemu I-nya berapa? 88,25. Oke, sudah ngerti ya 88,25. Ini kita ngikuti angka 6992 juga boleh. Ayo turun Mas Iqmal. Tuh, tabelnya mana? Sebentar. Mas, kamu keluar dulu aja Mas, keluar dari share screen. Sudah keluar belum? Sudah terlihat, Pak? Belum. Hah? Sudah terlihat, Pak. Ini punya, kamu keluar share screen sudah? Oh, oke, Pak. Bentar. Keluar dulu. Saya nggak ngoperasikan sendiri, jadi susah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini pakai ini. Sudah bisa dibaca belum? Lihat, Pak. Kelihatan ya? Sama ya? Pakainya sama tadi. Oke. Ketemu berapa tadi angkanya? 88,25, Bapak. 88,25 terletak di antara berapa itu? 51 sampai 100. Nah, 51 sampai 100.
Berarti kategorinya apa, Mas? Sedang. Sedang. Bisa bayangkan ya, Bisa, berarti Pak. itu tidak begitu baik lah, tetapi juga tidak begitu jelek gitu ya, karena sedang. Udah punya gambaran sekarang. Oh, 200 mikrogram itu ternyata lumayan. Lumayan kan ya? Betul. Lumayan baik. Ya, menuju baik. Nah, ini kamu sudah bisa jelaskan ke masyarakat. Kalau baik itu berarti 1 sampai 50. Itu dihitung 88, terletak antara itu berarti sedang. Kalau angkanya 200 sangat tidak sehat. Lebih dari itu berbahaya, itu udah bisa diterima ya. Bisa bayangkan kan ya, kapan baik, kapan sedang, kapan tidak sehat ya. Sekarang tafsirnya. Nah, coba yang kategorinya sedang antara 51 sampai 100, bagaimana Mas Samsul penjelasannya? Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Ya, jadi debu itu paling hanya bikin tembok rumahnya kotor, ya. Tidak Betul. mempengaruhi kesehatan manusia. Nilai estetika itu loh bikin kotor. Ya, jelas ya. Itulah Jelas. cara menggunakan ISPU, indeks. Ya, sudah. Ini di sini sudah setengah 12 malam ini. Kita akhiri ya, Mas Akmal. Baik, Pak. Jangan lupa ada 2 tugas masing-masing kelas. Nanti kamu store lagi ke Mas Hastomo ya, kayak biasa. Kalau saya kuliah 4 kali, berarti nanti ada 4 tugas. Besok semesteran sudah tidak ada ujian dari saya. Gitu ya. Dan Mas Akmal, saya dalam minggu atau bulan-bulan ini, termasuk September, itu kemungkinan masih muter-muter ya. Ini sampai ke Sorong. Kalau pas muternya ke barat, ke Aceh, Medan, nggak apa-apa itu, karena waktunya lebih muda di sana daripada di sini ya. Di sini udah tua. Nah, kalau saya ke Jayapura nanti lebih malam lagi. Jadi kemungkinan nanti kontak-kontakan Mas Akmal menanyakan yang jelas untuk hari Senin, saya mengusulkan digabung aja dengan hari Rabu ya. Jadi lebih efektif. Kemudian mengenai waktu sudah clear ya, Rabu malam. Saya belum tentu bisa ngajar langsung ke mana namanya, peleburan. Kalau sekarang ke peleburan kan saya baliknya baru besok hari Jumat ya. Jadi itu nanti saya mohon koordinasi dengan Mas Hastomo. Kalau harus lewat apa namanya Zoom, kemudian kelasnya digabung ya, bukti kuliahnya kayak tadi itu dipotret 2 kali ya Mas ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sampai di sini ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Oke, langsung ya. Iya, Pak.